Dam Serandaan jebol, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim liputan Jogja News. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu dam yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Dam Serandakan. Dam Serandakan di Bantul mengalami kerusakan serius setelah jebol pada bulan Januari 2025. Peristiwa ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan derasnya aliran Sungai Progo yang memberikan tekanan besar pada struktur dam. Sebagai langkah awal, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan perbaikan sementara dengan pemasangan tetrapod guna menahan arus dan mencegah erosi lebih lanjut. Namun perbaikan tersebut belum sepenuhnya selesai. Ground seal, yaitu bangunan melintang yang berfungsi untuk mencegah penurunan dasar sungai, kembali mengalami kerusakan. Pada Rabu malam tanggal 9 April 2025, Dam Serandakan sepanjang kurang lebih 100 meter kembali jebol sepanjang kurang lebih 25 meter. Akibatnya bagian tengah dam menganga dan tidak dapat berfungsi bagaimana mestinya. Kerusakan ini dapat terlihat jelas dari jembatan Serandakan yang baru. Jebolnya dam ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya jumlah tetrapod yang ditempatkan di lokasi yang jebol, serta tekanan besar dan debit air Sungai Progo yang meningkat akibat hujan deras saat ini. Kerusakan Dam Serandaan tidak hanya dampak pada aliran sungai, tapi juga berpotensi membahayakan jembatan Serandakan yang berada di sebelah utara lokasi jebolnya Dam Serandaan ini. Dam ini memiliki fungsi penting sebagai penahan material pasir agar tidak mengikis pondasi pilar jembatan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat, maka struktur pilar jembatan dapat melemah dan beresiko roboh. Jebolnya Dam Serandakan merupakan peristiwa yang memerlukan perhatian serius, dan saat ini pihak terkait masih melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, mengingat dampaknya terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar. Penanganan darurat telah dilakukan, namun perbaikan permanen masih dalam tahap perencanaan. Berlanjutan proyek ini sangat penting untuk memastikan stabilitas aliran Sungai Progo serta keamanan jembatan Serandakan dan wilayah sekitarnya. Ini untuk pertama kalinya kita berada di salah satu jembatan, yaitu di jembatan Serandaan Bantul, Yogyakarta. Di sini kita akan melihat kondisi terkini dari Dam Serandaan yang kemarin setelah Hari Raya Lebaran dilakukan pemasangan tetrapod untuk membendung di Dam Serandaan yang sempat jebol atau ambrol akibat derasnya air di sungai atau Kali Progo Serandaan ini. Dan kita sudah berada di jembatan Serandaan tersebut. Kita akan melihat dari arah jembatan. Ini jembatan ini perbatasan dengan Kulon Progo ya guys. Jembatan antara Bantul dan Kulon Progo. Di depan ini terlihat para pekerja sedang melakukan pengecatan pada tepi atau pagar di jembatan ini, pembatas jembatan. Dan kita akan berhenti sejenak untuk melihat kondisi terkini dari sisi atas jembatan di Sungai Serandaan ini. Ya, kita lihat dari kejauhan dari atas jembatan itu kembali jebol lagi ya. Setelah kemarin dipasang tetrapod, namun tidak mampu menahan arus aliran sungai di Kali Progo ini yang begitu deras, sehingga tetrapod terguling dan jebol lagi. Kita bisa lihat dam di selatan jembatan Serandakan yang jebol oleh arus sungai yang begitu deras. Kita akan mencoba ke arah utara nih, utara jembatan. Ini merupakan jembatan lama yang saat ini dilakukan pembersihan atau penggemburan. Dan ini pembersihan area di jembatan utara jembatan Serandaan yang merupakan jembatan lama. Ini dilakukan pemberekeran, dan sebelah sini ini pembersihan sungai, jadi dikeruk dibersihkan. Kita ambil dari sisi jembatan, memang agak jauh jadi agak ngeblur, mohon maaf. Ini dari sisi utara, sebelah utara TV itu sungai dari utara. Ini jembatan yang sudah dibersihkan.
Kemarin setelah lebaran itu dilakukan pembendungan di area yang jebol itu, namun Tetra Pak ternyata tidak bisa menanggulangi ini semua karena ini kehendak alam, jadi jebol lagi. Sudah seminggu ini jebol lagi. Ini kebetulan hari Sabtu ya, tanggal berapa ini ya, tanggal 24 Mei 2025. Ini jebol sudah seminggu ya. Ternyata dengan pemasangan Tetra Pak itu akan jebol lagi. Ya, mungkin nanti ada langkah lain terkait dengan jebolnya Tetra Pak di bendungan Seranjaan ini. Ini merupakan yang lama ini, kita bisa lihat. Ini malah ada anak kecil pada main ini, tahu nyari ikan atau apa, masih pada main. Kita akan melihat dari sisi sebelah atas. Inilah situasinya, begitu derasnya arus sungai di Kali Progo ini yang hingga menjebolkan dam yang ada di Serandaan. Itu deras, ngenter kayak bareng-bareng itu material guys. Nanti kalau nggak segera ditanggulangi, ini akan mengikis jembatan yang ada di sebelah kiri atau sebelah utara sana. Kita mau mendekat cuman takut drone-nya itu terlalu, ini anginnya terlalu kencang, drone-nya nanti kecemplung nanti kalau kita dekat-dekat, karena anginnya begitu kencang sekali. Kita melihat dari jarak kurang lebih 40 meter atau berapa ini. Itu jembatan yang ada di sebelah utara itu, yang sebelah utaranya merupakan jembatan lama yang saat ini sudah digempur dan dibersihkan, karena nanti kalau jembatan itu ambrol, karena saat ini jembatan lama itu kan rawan ambrol, rawan runtuh, nanti akan tergerus air, malah bawa air terus menabrak jembatan yang baru, yaitu yang sangat berbahaya. Bisa dilihat bahwa banjir atau dam jebol itu kayak banjir bandang nih, kita lihat ini. Terlihat ngeri-ngeri tapi tidak sedap, jian ngeri tenan guys. Kita akan maju, kemudian kita lihat sekeliling dam yang jebol ini. Ini sebelah timur atau sebelah kanan telah dilakukan upaya pengurukan atau pembentengan dengan batu-batu koral, batu hitam namun ya tetap jebol. Kemudian kita akan bergerak ke arah utara nanti, namun kita melihat dari sisi sebelah timur dulu nih. Situasinya kalau dilihat dari sebelah timur, dan itu merupakan jembatan yang baru yang saat ini digunakan untuk arus lalu lintas menuju dan ke Bantul maupun Kulon Progo. Dan di sebelah utara ini terlihat dari kejauhan merupakan jembatan yang lama, yang sebelah kanan sudah dilakukan pembersihan, yang sebelah kiri ini tinggal menyisakan sedikit. Dan terlihat juga meskipun agak lamat-lamat, agak nyamut-nyamut, terlihat itu dua alat berat sedang melakukan penggempuran jembatan. Ini tinggal mungkin 5 meter atau ya, itu yang masih berdiri itu nanti yang akan tinggal dibersihkan. Dan untuk pembersihan yang ada di sebelah timur itu sudah selesai, tinggal menunggu yang sebelah barat. Dan kita akan menuju ke sisi sebelah barat di jembatan lama ini. Ya, kita sudah memasuki di Kaluran Brosot, Kapanewon Galur, Kulon Progo ya guys. Ini merupakan sudah masuk Kulon Progo, dan kita akan melihat dari sisi sebelah barat. Perlu diketahui sahabat Jogja News bahwa jembatan Serandakan lama mulai dibangun pada tahun 1925 dan diresmikan pada tahun 1929 sebagai jembatan kereta api atau lori pengangkut tebu. Panjang jembatan kurang lebih 530 meter, terdiri dari 59 bentang 9 meter. Kemudian struktur bawah berupa pilar ganda yang terdiri di atas 8 buah tiang pancang beton. Masing-masing tiang berukuran 20 x 20 cm persegi. Kedalaman dasar pondasi tiang pancang tidak diketahui. Mohon maaf, mata saya kurang guys ini, jadi nggak begitu jelas ini. Jembatan Serandaan lama ini telah mengalami beberapa alih fungsi dan rehabilitasi, antara lain pengalian fungsi dari jembatan lori
menjadi jembatan jalan raya pada tahun 1951. Penggantian lantai jembatan dari kayu menjadi lantai beton pada tahun 1962. Kemudian penggantian gelagar dari baja menjadi komposit 17 bentang dan beton slab 40 bentang, serta pelebaran dari 3,3 meter menjadi 5,5 meter, yaitu pada tahun 1979 sampai 1985. Struktur bawah jembatan atau pilar dan fondasi tidak pernah berubah, tetap seperti aslinya. Kemudian pada tahun 2000, 2 dari 58 pilar jembatan turun atau ambles yang terjadi dalam 2 hari berurutan. Pilar 25 turun pada tanggal 20 April 2000 dan pilar 26 turun pada hari berikutnya. Sebelum peristiwa ini, buah truk tronton bermuatan semen melintas jembatan pada tanggal 19 April 2000. Menyusul peristiwa ini, sebuah jembatan darurat tipe baile dipasang di atas bentang yang turun untuk membuka akses jembatan. Ya, mungkin ini dulu yang dapat kami laporkan dari Tim Liputan Jogja News di Jembatan Serandakan atau Dam Serandakan yang saat ini masih belum ditangani terkait dengan jebolnya dam Serandakan yang kemarin telah dilakukan penanganan dengan pemasangan tetrapod. Namun pemasangan tetrapod tetap jebol dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak tentunya sudah melakukan upaya dan menentukan langkah ke depan yang harus diambil untuk menanggulangi jebolnya dam Serandakan ini. Demikian sekilas yang dapat kami laporkan dari Tim Liputan Jogja News terkait dengan perkembangan terkini jebolnya dam Serandakan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, Yogyakarta. Dan apabila kami dalam melakukan liputan di wilayah ini ada salah kata, salah ucap, tingkah laku yang kurang berkenan maupun menyinggung perasaan warga masyarakat di sekitar sini maupun seluruh sahabat Jogja News, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.